Tertera dalam sila pertama, iptek berlandaskan etika dan moral agama. Sila kedua, menjaga kemanusiaan dan martabat manusia. Sila ketiga, memperkuat kesatuan, bukan malah memecah belah. Sila keempat, pengambilan keputusan iptek harus demokratis dan bijak. Sila kelima, untuk kesejahteraan seluruh rakyat secara adil. Menurut narasumber yang kedua, Pancasila sangat berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup Indonesia. Dalam pengembangan iptek, Pancasila juga bisa menjadi landasan etika agar pengembangan teknologi tetap berjalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi, menurut saya, Pancasila sebagai kompas moral untuk kita. Dalam pengembangan iptek, Pancasila dapat menjadi penyeimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, yaitu ada sila pertama mengajarkan kita untuk tetap menjaga nilai spiritual dan etika. Kedua, kemanusiaan. Jadi, jangan sampai manusia dirugikan dan tertindas. Dan yang terakhir, sila ketiga, jadi iptek juga harus membuat solidaritas tinggi, bukan malah memecah kita dengan Pancasila. Kita bisa mengembangkan teknologi yang bukan cuma canggih, tetapi juga punya hati. Jadi teknologi dipakai untuk kebaikan bersama, bukan cuma untuk mencari untung atau pamer. Jawaban narasumber pertama, ada 4 tantangan. Yang pertama itu masuknya nilai asing yang tidak sesuai, yang kedua itu komersialisasi tanpa etika, yang ketiga itu ketimbangan akses teknologi, dan yang keempat itu kurangnya pemahaman dalam Pancasila. Kemudian solusi dalam hal ini adalah apa? Solusinya itu adalah integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan, iptek, penguatan regulasi berbasis etika, serta literasi digital dan etika teknologi riset yang berpihak pada masyarakat luas. Jawaban dari narasumber 2 ada 5, yaitu yang pertama, globalisasi dan arus teknologi asing. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui perdagangan, komunikasi, dan budaya. Arus teknologi asing adalah masuknya teknologi dari luar negeri dalam suatu negara. Yang kedua, kurangnya kesadaran etika. Kurangnya kesadaran etika adalah tidak tahu atau tidak peduli tentang mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, kesenjangan akses iptek. Kesenjangan akses iptek adalah perbedaan kemampuan dan mendapatkan ilmu dan teknologi. Yang keempat, yaitu penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi adalah penggunaan teknologi untuk hal yang negatif. Yang kelima, yang terakhir adalah regulasi yang belum maksimal. Regulasi yang belum maksimal adalah aturan yang belum efektif atau belum ditetapkan dengan baik. Berikut adalah jawaban yang dijawab oleh narasumber 3, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi. Kita gampang banget untuk kebawa arus budaya luar tanpa disaring terlebih dahulu. Yang kedua, komersialisasi iptek. Banyak yang dikejar demi profit, bukan demi kepentingan rakyat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Anak muda sekarang banyak yang menganggap Pancasila hanya sekedar teori saja, tidak relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia teknologi. Menurut narasumber pertama, dalam kasus ini penyalahgunaan menggunakan media sosial untuk hoaks dan ujaran kebencian bertentangan dengan beberapa sila. Di antaranya, sila kedua tidak manusiawi, sila ketiga memecah belah bangsa, sila keempat tidak bijaksana. Untuk solusinya, gunakan teknologi secara etis, jaga persatuan dan ciptakan ruang digital yang sehat dan adil. Jawaban dari narasumber 2 yang pertama adalah penyebaran hoaks atau ujarnya kebencian di media sosial. Itu melanggar sila ketiga, dampaknya adalah perpecahan sosial antar kelompok. Yang kedua adalah judi online. Dampaknya judi online adalah membuat pelaku mengabaikan tanggung jawab sosial dan antar keluarga. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi. Dampaknya yaitu memberi beban pada
sistem sosial dan ekonomi nasional, akibatnya hilangnya aset dan meningkatnya kemiskinan. Yang keempat adalah keretakan keluarga kemiskinan, yaitu dampaknya adalah hilangnya keharmonisan dan komunikasi antar anggota keluarga. Menurut narasumber 3, penyalahgunaan media sosial itu ada penyebaran hoaks, ujaran kebencian, bullying, hingga konten yang tidak bermoral beredar bebas. Ini jelas bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab, dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jika kita bisa memegang teguh nilai-nilai Pancasila, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Misalnya, kita bisa memfilter informasi sebelum menyebarkannya, kita bisa mengedukasi hal-hal positif lewat medsos, dan kita buat platform digital agar membuat aturan baru dan moderasi agar Pancasila tetap berjalan dan tidak liar.